Shalom, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita ada hari ini karena kasih sayang Tuhan. Saya pribadi bersyukur karena kita boleh jumpa lagi pada pelajaran Alkitab yang kedua. Dan kita akan mempersiapkan diri sepanjang minggu ini untuk belajar bersama-sama. Bukan saja kita belajar, tapi marilah kita mohon kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita sehingga boleh menuntun kita untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kita pelajari sepanjang minggu ini. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kebutuhan kami terbesar adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam firman ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah pelajaran sejarah dari Musa. Ayat-ayat firman Tuhan yang perlu kita akan bacakan sepanjang minggu di rumah kita masing-masing terdapat di dalam Ulangan pasal 1 sampai Ulangan pasal 3, Keluaran 32 ayat 29 sampai 32, Bilangan 14 dan Efesus 3 ayat 10, Kejadian 15 ayat 1 sampai 16 dan Yohanes pasal 14 ayat 9. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, apa makanan rohani dan minuman rohani yang sama bagi orang Israel? Kita dapati dalam pelajaran ini dalam Keluaran pasal 16, makanan yang sama adalah makanan mana. Dalam Bilangan 1 ayat 31 sampai 32, Keluaran 16 ayat 13, makan burung puyuh. Apa minuman yang sama, saudara-saudara? Mereka minum dari batu karang rohani. Batu karang adalah sebutan untuk Yahweh dalam perjanjian lama yang menekankan kekuatan dan keabadiannya. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 4 dan ayat 15, Mazmur 18 ayat 2 dan Mazmur 19 ayat 4. Inilah juga digunakan untuk kerajaan mesianik sebagai suatu kekuatan yang menghancurkan di dalam Daniel pasal 2 ayat 45. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan air pemberi kehidupan selama periode pengembaraan di padang gurun. Paulus melihat satu analogi antara penyediaan Allah waktu itu dan menyediakan pemberian kehidupan Tuhan sekarang. Teologia Paulus, ia melihat sebagai agen kehidupan dan berkat dari Bapa, dan Yesus selalu menjadi penyediaan terpenuhi dan berkat terbesar dari Allah Bapa. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Musa mengulas sejarah Israel dalam pidato pertamanya dalam kitab Ulangan. Dan dia mengingatkan orang-orang bagaimana Allah memperlakukan mereka selama 40 tahun terakhir di padang gurun. Apa yang Allah lakukan kepada orang Israel dan bangsa-bangsa yang mereka temui? Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita dapati di sini bahwa Allah menanggung, Allah memenuhi, Allah memberkati, Allah mengampuni, dan Allah menghukum. Mari kita lihat lebih jauh pelajaran ini. Kita lihat bahwa Allah menanggung. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Keluaran 32 ayat 32. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Allah sendiri berkata kepada orang Israel, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Namun yang terjadi adalah mereka segera membangun sebuah anak lembu emas dan menyembahnya. Musa datang kepada Allah untuk mengantarai atas nama mereka karena dosa ini. Dan sahabat firman, dia meminta Allah untuk menanggung, yang merupakan terjemahan yang tepat dari mengampuni. Dalam Keluaran 32 ayat 32, mengampuni dosa-dosa mereka. Itulah yang Allah lakukan di kayu salib,
Yesus menanggung kesalahan kita semua, sahabat firman. Dalam Yesaya 53 ayat 6. Musa mengantarai bagi orang-orang sebagai contoh dari perantara sejati Yesus. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Allah memenuhi pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40. Berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Ulangan 1 ayat yang ketiga. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel menolak untuk memasuki Kanaan, Allah menghukum mereka. Mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. 1 tahun untuk setiap hari ketika para mata-mata memeriksa negeri itu. Bilangan pasal 14 ayat 34. Tepat 40 tahun setelah itu, Allah telah memimpin Israel kembali ke Kanaan. Allah Maha Kuasa, sahabat firman. Dia memenuhi janjinya dengan tepat. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, itu bukan satu-satunya saat peristiwa yang telah dinubuatkan Allah digenapi dengan tepat. Kita lihat nubuatan periode waktu. Nubuatan dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Periode waktu 70 minggu atau 490 tahun. Penggenapan 457 BC dan sampai 34 AD. Daniel pasal 8 ayat 14. 2300 hari atau tahun. 457 dan sampai 1844. Daniel pasal 7 ayat 25. Wahyu pasal 12 ayat 6. 14, 13 ayat yang ke-5. 1260 hari atau tahun. Dari tahun 538 AD sampai 1798 AD. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, periode waktu ini menegaskan keberadaan Allah dan keadilannya atas sejarah. Dan kita dapat sepenuhnya percaya kepada Allah. Allah memberkati. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ulangan 1 ayat yang ke-11. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Allah telah memberkati Israel selama 40 tahun pengembaraan mereka. Dalam Nehemia pasal 9 ayat 21, Musa rindu agar bangsa itu diberkati di Kanaan dan semakin lebih banyak lagi. Mereka memerlukan organisasi yang baik untuk mengelola berkat-berkat itu dengan benar. Ulangan 1 ayat 12 sampai 13. Umat Allah terorganisasi dengan baik di padang gurun. Organisasi itu tetap berada di Israel. Dan Allah juga menginginkan suatu umat atau gereja yang terorganisasi hari ini. Organisasi melibatkan kesatuan tubuh orang-orang yang memenuhi berbagai peran sesuai dengan karunia mereka. Dengan cara ini, berkat Allah dapat diberikan dengan cara terbaik. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Allah mengampuni. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih-Mu, seperti yang Kau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-19. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ketika Israel menolak untuk memasuki Kanaan, Allah memutuskan untuk membinasakan mereka. Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 12. Musa kembali mengantarai atas nama mereka. Bilangan 14 ayat 13 sampai 17. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, bangsa-bangsa di sekitar Israel tahu tentang bagaimana Allah membebaskan mereka dari Mesir. Jika Allah membinasakan mereka, reputasinya akan dipertanyakan. Oleh karena itu, sahabat firman, Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Bilangan 14 ayat yang ke-16. Mereka hanya bisa menjadi terang bagi bangsa lain jika, sahabat firman, jika mereka diampuni. Allah harus dimuliakan di dalam umatnya. Kemuliaan dan kebaikan dan kasih dan kuasa Allah akan dinyatakan di dalam gerejanya melalui apa yang mereka lakukan, apa
apa yang Allah lakukan melalui umatnya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita datang kepada poin yang terakhir adalah Allah menghukum. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Kejadian 15 ayat yang ke-16. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, peperangan, kematian, kehancuran, ini adalah sisi lain dari penaklukan tanah perjanjian. Kehancuran itu sudah dimulai dengan tanah Sihon dan Og. Ulangan pasal 2 sampai ulangan pasal 3. Mengapa Tuhan mengizinkan pembantaian itu? Sahabat firman yang berkat Tuhan, Allah selalu menawarkan damai sebelum mengizinkan perang. Dalam ulangan pasal 2 ayat 26 sampai 29. Dan orang-orang itu memilih nasibnya sendiri dengan menolak perdamaian. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-30. Negara-negara itu telah mencapai titik di mana tidak dapat kembali, dan kejahatan mereka telah mewabah. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-16. Jika kita meninjau sejarah bangsa-bangsa dan orang-orang yang menghormati dan mempercayai Allah, maka sahabat firman, kita akan melihat bahwa mereka diselamatkan dari kehancuran. Misalnya Rahab dan orang Gibeon. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, setelah kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, apa yang kita dapati di dalam keterangan-keterangan firman ini? Kita dapati bahwa sejarah anak-anak Israel ditulis untuk menjadi nasihat dan petunjuk bagi kita atas akhir dunia yang akan datang. Dan mereka yang akan berdiri teguh dalam iman di hari-hari terakhir ini akhirnya mencapai pintu masuk ke Kanaan surgawi. Dan sahabat firman, harus kita mendengarkan kata-kata peringatan yang diucapkan oleh Yesus Kristus kepada orang Israel. Perjanjian-perjanjian ini diberikan kepada gereja di padang gurun untuk dipelajari dan diperhatikan oleh umat Allah dari generasi ke generasi untuk selama-lamanya. Dan sahabat firman yang diberkati Tuhan, pengalaman umat Allah di padang gurun akan menjadi pengalaman kita di zaman ini. Dan kebenaran adalah pelindung sepanjang masa bagi mereka yang akan memegang teguh iman setelah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kami merasakan kuasa Roh Kudus menuntun kami dalam mempelajari firman Tuhan. Kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengerti akan firman ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan menyanggupkan kami mengartikan firman yang kami pelajari, sehingga kami boleh berkomitmen saat ini untuk lebih mendekatkan diri kami dengan kebenaran-kebenaran Yesus dan mengambil langkah untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, sehingga kami akan diselamatkan ketika terjadi hari Maranatha. Kami berdoa untuk sahabat kekasih kami, ia akan belajar bersama-sama. Tuhan karuniakan kuasa surga sehingga kami mampu untuk mengerti akan firman ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, juru selamat kami. Amin.